tentang kehidupan saya itu panjang sekali. Orang tua satu-satunya ada saudaranya sudah meninggal, punya ibu tidak bekerja. Dia hanya bekerja ke sawah saja, punya tanah 39 are sama 18 are. Sedangkan anaknya 10. Jadi laki 7, perempuan 3. Jadi anaknya yang pertama, kakak saya itu tidak sekolah karena tidak mampu menyekolahkan anaknya. Dia kelahiran 1950. Kemudian saya kelahiran 1952. 27 April 1952 gitu. Saya pun waktu Gunung Agung meletus tahun 63 itu sudah kelas 2. Kelas 1 atau kelas 2 waktu itu, ya masuknya pakai, kadang-kadang pakai sandal jelepit, kadang-kadang nggak pakai sandal, jangankan pakai sepatu. Punya rumah cuma 1, tiang bambu, tidur semua di sana. Lampunya pakai lampu bron, dulu tidak ada listrik kan, itu sekitar tahun 63. Jadi karena saya tidak mampu, orang tua tidak mampu, kerja di sawah, bisa dibayangkan berapa sih hasil tanah yang 39 are sama 18 are. 5 bulan baru menghasilkan sekali, bahkan 6 bulan kalau itu padi Bali. Jadi terpaksa tidak sekolah. Kakak yang pertama tidak sekolah. Terus saya yang anak kedua, saya kepingin sekali sekolah, tapi orang tua tidak punya uang untuk sekolah. Saya disekolahkan oleh adik ibu saya di sebelah lapangan Batu Bulan rumahnya. Jadi itu yang mengajak saya. Di sana tugas saya waktu SD itu nyari makanan kambing, dia melihara kambing setiap hari itu. Kemudian nyuci, setrika, ngempu. Itu ngempu. Kalau malamnya ada keluarga juga tinggal di satu tempat karena itu orangnya mampu, orang partai. Jadi dia yang mengajar saya waktu SD, kepingin masuk itu. Kemudian selama sekolah dasar disekolahkan oleh situ, tugas rutin saya adalah itu. Jadi nyari makanan kambing pasti, nyuci pasti, setrika pasti, ngasuh anak. Dan itu belajar. Itu setiap hari pekerjaan saya begitu. Selama hampir tamat, kira-kira kelas 5. Jadi 5 tahun itu saya disekolahkan oleh mereka antara kelas 5 kelas 6 karena ada perpanjangan itu lagi 6 bulan perpanjangan per semesteran, perubahan semesteran dari Desember ke Juni. Jadi dari rumah sekolah 1,5 tahun. Nah, pada saat sekolah itu karena dia sudah situasinya seperti itu, di rumah juga tidak ada tidak ada uang untuk sekolah. Biar bisa sekolah, saya jual es lilin. Ya, saya minjem es lilin, terus jual. Kemudian saya jual hitungan. Artinya kalau ada PR, saya pagi-pagi datang. Jadi teman-teman yang punya uang itu tolong bikinin. Nanti dibeliin dah apa gitu, beli es. Ya, es kopior yang ada rotinya itu biasanya. Jadi otak saya sudah dari waktu SD itu bagaimana caranya biar bisa sekolah, kemudian suatu saat bisa merubah hidup. SD saya punya pikiran seperti itu. Akhirnya tamat SD, mau melanjutkan susah. Mau dagang acung waktu itu tamu belum begitu banyak. Akhirnya saya belajar ngukir, gitu. Ada pir di rumah, ada pelek mobil di rumah. Entah siapa punya orang tua, di mana dapat, tidak tahu. Saya bawa ke Pandi, bikin pahat.
belajarlah memahat gitu, belajar mahat patung padas. Batu Bulan kan terkenal dengan patung padasnya gitu. Akhirnya ada om saya yang punya salon alit ini, yang punya salon alit di depan Nirmala ini, dia datang dari Singaraja. Dia diangkat jadi perawat, tinggal di Banyuatis namanya, Kecamatan Banjar. Pulang, dilihat saya noto batu padas. Dia bertanya, gimana, ada niat sekolah gitu? Oh, enten ada Pak, kepingin sekali sekolah karena situasi di rumah seperti ini, sudah orang tua tidak mampu, ya akhirnya terpaksa belajar ngukir gitu, biar punya saja kegiatan. Kalau ada yang nanggung sekolah ya mau sekolah, mau ke Singaraja gitu. Oh mau gitu. Tapi tolong kanggukan hanya biaya sekolah saja, jangan pakai bekal gitu. Jangan pakai bekal. Akhirnya besoknya langsung saya berangkat pakai celana kolor aja, enggak punya celana jas waktu itu, pakai celana kolor. Kemudian dipertemukan dengan Pak Dri Putra namanya di sana di Banyuatis. Didaftarlah saya ke SMP Serbaguna Tabog dulu. Nah, di sana saya disekolahkan oleh om saya jadinya. Masih misan dengan bapak om saya. Jadi dia punya anak 5 juga. Ya, 6 hilang, 1 yang cewek. Dia perawat, tinggal langsung di klinik di puskesmas pemerintah. Ada fasilitas rumah. Nah, itu yang menyekolahkan saya betul. Selama 3 tahun itu saya hanya ditanggung biaya sekolah berupa beras 5 kg setiap bulan. Setiap bulan saya sudah bawa beras 5 kilo jalan ke sekolah, bukan ukurannya uang. Namun tugas saya pagi memang ada pembantu, tapi kan banyak saya diberikan tugas. Baru bangun sekali, saya mulai masak nasi, manasin air dulu, buka klinik, ngeluarin ayam. Di sana ditaruh ayamnya, itu om saya itu suka menggocekkan, ke adu ayam pada saat dia ada waktu. Nah, perawat juga kan kayak dokter di sana itu, dia hari libur juga datang ke desa-desa. Perawat ada temennya lagi satu ikut bawain obat-obatan gitu jalan. Akhirnya tugas saya membersihkan klinik, ngeluarin ayam, nyapu di halaman. Sudah itu mulang beras, sudah itu nyuci piring yang kemarin malamnya habis makan kan ditaruh saja dulu nyuci. Sudah itu habis mulang beras, ngaru, sudah ngaru, pulang lagi sampai jadi nasi. Selama dari beras sampai jadi nasi, saya membersihkan klinik puskesmas itu, yang sekarang puskesmas. Ada yang bekas-bekas operasi, darah-darahnya itu saya bersihkan, tapi kasih tahu caranya, pakai seluk tangan, ini gini caranya gitu. Terus nyapu, ngepel. Jadi bersih itu sudah itu selesai. Pagi baru saya mandi, masuk terus ke sekolah, itu jalan jauh. Nah, kemudian siangnya datang dari sekolah, tugas saya kan pasti makan. Habis makan menuhin ke bak kamar mandi, besar bak kamar mandinya, karena di sana tidak ada. Tahun 66, 6667 sampai 69 itu tidak ada air pump masuk. Nyari air ke sungai, turun jauh, satu blek begini negan sama teman si kantun namanya, selama 3 tahun. Setelah penuh bak itu bersih air, ada orang lain minta beli air, saya jual air.
Karena saya tidak diberi bekal, kepingin kadang-kadang beli kacang hijau yang ada diisi kacang kapri, ada biji merahnya tuh, enak rasanya. Akhirnya ya paling tidak 5 kali dapat jual air itu. Akhirnya itu saya pakai pakai belanja. Jadi yang di rumah dikasih pakaian sama biaya sekolah, sama buku selengkapnya selama 3 tahun. Nah, setelah saya sudah sampai tamat, jadi saya syukuri. Jadi 2 jasa om saya, bibi 1 waktu SD, dari saya buta bisa melihat. Kemudian SMP maunya jadi tukang ukir, mungkin beliau yang di atas tidak menginginkan saya jadi tukang ukir. Akhirnya disekolahkan di SMP Serbaguna Tabog. Waktu itu Bu Suwandewi yang kepala SMP 1 Singarajanya itu yang nguji saya waktu ujian SMP-nya. Woi, ketatnya luar biasa gitu. Akhirnya tamat SMP, pulang, tidak ditanggung. Tidak ditanggung. Wih, saya kecewa sekali. Karena dari SD ada nanggung, SMP ada nanggung, sekarang SMA kok bisa sia-sia? Kalau kita putus di sini, apa jadinya saya? Jadi kepingin saya jadi guru, tidak ada tekad, tidak ada biaya, gimana caranya? Dikasih sepeda, terus 1 sepeda rally sama om saya yang di Singaraja. Karena saya jangankan beli sepeda, itu orang biaya sekolah aja tidak bisa. Teman-teman saya dari Celuk ini pakai sepeda juga sekolah, dia pakai tromel, cek itu Vespa apapun, pasti dari Celuk yang duluan, itu kan maju ya. Akhirnya ini orang tua saya ini, orang tuanya Salon Alit ngasih saya sepeda 1, kalau mau sekolah silahkan. Kalau tidak, ya ini pakai gimana sepedanya, berusaha apa gitu, disuruh berusaha, modal nggak ada, gimana. Akhirnya karena saya kepingin jadi guru, saya coba ngelamar di SPG, nggak lulus. Aduh, nggak lulus di negeri, gimana nyari swasta besar bayarannya. Gimana caranya biar bisa sekolah? Akhirnya saya diajak sama teman ke TGA, Taman Guru Anak, di Saraswati di Kreneng, itu tahun 69. Akhirnya begitu masuk ke kelas-kelas diajak, perempuan banyak, kebanyakan perempuan dalam satu kelas. Saya takut dengan perempuan gitu. Saya kecil, kemudian kotor, melihat perempuan aja dagdug gitu. Duh, gimana cara kalau di sini sekolah dengan perempuan aja banyak, itu pikiran saya. Akhirnya karena banyak perempuan, pikiran saya buyar, mau nyari guru. Tapi di sini perempuannya gimana? Saya bingung mengarahkan nyari sekolah, nggak tahu. Akhirnya saya diajak sama teman masuk ke STM. Wah ini laki-laki semua nih. Masuklah STM, padahal nggak ada keinginan STM dari rumah, nggak ada gitu. Nyari jurusan mesin itu. Di sana kan banyak menghitung, kebanyakan menghitung di sana ya. Jadi Pak Kertiyaso, guru STM negeri di mana namanya itu, di Terminal Bung, kan di sana ada SMK negeri sekarang. Dia jadi guru sana, Bu Suwarni jadi direkturnya. Jadi saya kepingin dengan informasi Bu Suwarni sama Pak Kerti itu yang jurusan bagian mesinnya. Dia informasinya, kalau Anda bisa begini, bisa mendatangkan uangnya nih banyak, bisa bekerja sendiri, tidak perlu hidup dari orang lain. Saya kepingin gitu. Tapi akhirnya begitu saya masuk di STM, selama 3 tahun kok bikin palu, diajar bukan memperbaiki mesin, diajak praktek ke SMP negeri Ubung,
cuman membersih-bersihkan itu ya, radiator, karburator yang kayak gitu, busi. Loh, kapan saya bisa nih memperbaiki mesin itu, kalau bongkar pasang lagi, bongkar mesin jadi pasang lagi biar pada ibu itu kan lain. Akhirnya tamat juga STM, jasa saya STM, tapi dalam pikiran saya tidak cocok gitu, lebih senang saya ketemu dengan anak-anak. Nah, waktu sekolah saya di sana di STM itu saya dengan modal sepeda itu, belum ada listrik, ini belum ada listrik, Bastopati belum ada, masih gelap. Saya jam 3 pagi sudah bangun. Saya naik sepeda gayung, kalau tidak ke Kayu Mas di Suci. Di sebelah barat Suci ada pabrik es balok. Pas tetangga saya jualan es serut ya, di sekolah sini, SD sini di SMP 5 sekarang, es serut. Jadi pagi jam 3 saya berangkat sampai Denpasar, ya kira-kira jam 5 kurang 15, ngambil es, saya bonceng pulang, sampai di rumah setengah 6, serahkan es, dapat uang 50 rupiah dulu, sudah banyak sekali. Setelah itu mandi, jam 6 berangkat lagi sekolah di Kereneng itu, di Saraswati yang sekarang. Kadang-kadang satu hari 3 kali saya nyari es. Pagi, sore, datang dari sekolah, siangnya baru dapat istirahat sebentar, dicari lagi sama langganan es saya yang ngambil. Karena dulu masih ada tajen terang. Tajen terang itu tajen yang diadakan mulai jam 8 atau jam 9 pagi. Jadi es yang saya cari pagi itu sampai jam 12 itu udah habis. Sedangkan tajennya masih sampai jam 5. Saya disuruh nyari es lagi ke Denpasar. Aduh, istirahat ada dapat, gimana ya? Kalau enggak dicari esnya, hilang uangnya 50. Wah, nyari es lagi gitu. Nyari es ke Denpasar, sudah serahkan, dapat 50, punya simpenan. Kemudian kalau malamnya ada drama, esnya habis itu sudah, lagi sekali. Makanya kenal 2 pabrik es itu di Kayu Mas, dan itu enggak dapat di Suci kayak di Kayu Mas. Akhirnya ya 150 dapat satu hari, lumayan. Sebab perhitungan saya dengan uang 50.000 kali 24 hari efektif. Kalau hari-hari sekolah itu, hari sekolah, hari efektif, kan lumayan. Bayar uang sekolah 450 ya. Kalau ini 500 kali 50 kali 24, 1.200.000. Jadi saya punya sisa uang 1.200.000 dikurangi 450 biaya sekolah, tinggal 750. Jadi itu beli bakso ya 15.000 apa 25.000. Tiap hari saya makan bakso. Kalau tidak bakso, makan ini apa namanya, soto babat. Sampai saya tamat punya tabungan kok. Nah, terus pada saat mau tamat STM, mau kunjungan kerja ke Surabaya, nginepnya di Waru, ke STM sana kan lancong. Waduh, kurang uangnya. Akhirnya saya naik anaknya sapi, godel. Sapi yang kecil itu. Saya naik itu ke situ. Orang tua saya punya godel satu, saya jual. Kalau enggak itu enggak bisa ikut ke situ. Ya istilahnya saya pinjam dulu sama orang tua, nanti lagi tetap. Saya setiap hari libur enggak cari es, dia akan ada jualan. Saya jualan ke Jagatnata. Waktu itu baru di sana saja ada tamu Jerman, Belanda, kemudian melihat museum Jagatnata, sebelahnya kan museum. Setiap libur saya pasti ada di situ, ketemu dengan teman-teman gaib, jualan, paling tidak bawa lontar, bawa kleneng, bawa lukisan kamasan yang banyak bisa digiling, bawa tulang yang diukir gitu. Jadi Astungkara, SMA tamat, jadi dagang acung, ya bisalah
niangnya saya dari rumah kawin ke Tegal Tamu, diminta di sana sebab tidak punya anak. Itulah minta saya jadi guru bahasa Inggris di SMP, padahal saya bukan tamatan guru. Karena dia tahu saya sering komunikasi dengan tamu. Karena di samping memang saya bilang tadi cita-cita saya memang guru kan, dari cita-cita guru. Tapi karena banyak wanita saya takut masuk STM biarlah dengan laki-laki. Tamat itu karena sering ketemu dengan turis, dianggap mampu komunikasi karena bahasa Inggris itu kan harus disuruhlah ngonor jadi guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Sekuati. Akhirnya saya ngonor jadi guru, saya lihat kurikulumnya, oh bisa ngajarin kayak gini saja. Waduh, saya sangat senang sekali. Di depan murid-murid saya senang sekali. Jadi saya menganggap anak-anak itu jauh di bawah saya, dan jarang anak-anak itu seperti sekarang itu kadang sudah megang HP, karena dulu tidak ada HP ya. Tekun ya begini, dia dengarkan. Banyak anak-anak saya yang sukses. Senang jadi guru waktu itu, senang. Nah akhirnya setelah tamat STM, rumah, aduh jangankan ada rumah, saya bilang kan ada satu saja pakai pagar. Kenal terus ini dengan ini, saya masih tinggal di rumah ini melihat ponakan saya, anaknya Salon, ya adiknya kakaknya Salon Alit ya, kakak Salon Alit sakit. Termasuk melihat saya itu punya keponakan itu. Ini banyak musuhnya keponakan. Kesini saya sama dadong memeknya gitu, sama ibu dong bang ide ponakan dong, itu. Oh ya itu cerita sama orang tuanya ngomong dulu, bukan sama ininya. Ya sama ini enggak berani, sama dadongnya dulu. Saya dong. Nah. Ya terserah di sana gitu. Karena mau meluaskan ke nyari dukun gitu, dia ikut, saya nganter gitu. Akhirnya kenal. Saya ajak ke rumah saya. Oh, rumah saya seperti ini, tempat duduk tidak ada. Bener, hanya ada satu kursi bambu. Di dapur ada debu saja. Kok dia mau? Saya menganggap dia itu di rumahnya kaya. Di Banyuatis itu kan. Jadi rumah pun tidak ada, rumput, pagar rumah tidak ada. Kok dia mau ya sama saya? Apa ini jodoh saya gitu. Tapi saya memang punya cita-cita nyari istri pegawai negeri gitu. Saya punya. Akhirnya dia tidak dapat pegawai negeri juga. Artinya mau dia pacaran, dia sekolah PGSLP di Denpasar. Jadi tinggal di keluarga sana. Saya kadang-kadang ya nunggu di luar itu pakai sepeda gitu. Nunggu gitu, istilah pacaran dulu gitu. Akhirnya tidak dapat di sini, dia lari ke Palu. Orang kakaknya bukan transmigrasi, kakaknya kepala kejaksaan, jaksa kakaknya di sana nyari guru. Akhirnya dia ngajar di sana di Parigi. Saya terus terang saja, saya pas karena niat bekerja terus, karena pekerjaan sudah saya lihat. Pekerjaan yang baik, dagang es sudah mulai saya putus, dagang acung, dagang film, dagang kaset, itu saya video terus. Akhirnya saya komunikasi setiap minggu 5.000 ke sana Kaliasem. Ke Kaliasem saja bisa, belum ada HP, belum ada telepon, masih muter-muter di Kaliasem kantor teleponnya ya. 5.000 bayar, terus telepon ke sana kakaknya ngambil, Dad. Ditelepon dari Bali gitu. Ya, telepon saja gitu. Akhirnya pacaran lewat telepon. Per minggu saya nelpon sambil jualan ke Jagat Nato kan, Jagat Nato jualan. Akhirnya lama kelamaan ya mungkin memang Tuhan sudah menggariskan seperti yang dibilang tadi. Akhirnya saya berusaha untuk bikin rumah yang tadi bambu itu sudah rubah jadi kantoran, karena sudah planning mau kawin Desember 79. Mau kawin Desember 79,
tahu-tahu September kakaknya ini datang ke saya, datang ke rumah. Beli pindah ke Jakarta, mau nggak kawin gitu. Rumah saja belum jadi, masih masang tehel teraraso itu, hasil dari saya sendiri. Sudah nanggung keluarga, banyak adik-adik. Akhirnya kalau nggak mau kawin, nanti susah pindahnya. Kadang beli sudah ke Jakarta, susah bisa ngurus ke Palu. Wah, mau aja deh beli, mau aja kawin, saya maju kawin 2 bulan. Jangankan ada tempat tidur, tikar nggak ada. Jadi orang-orang tuanya ini kalau duduk di sana, duduk makan di bawah saya aja. Belum isi apa, baru habis nyelip keramik, tehel saja keramik nggak ada. Tapi dia mau ya, apa boleh buat, mungkin jodoh ya. Akhirnya, jadi saya percaya dia itu bukan cinta harta, cinta saya gitu. Wih, saya sedih. Jadi kok dia mau gitu. Mungkin karena memang pertemuan garis tangan ya. Akhirnya mulai saat itu orang tua juga, orang tuanya ini membimbing, dia juga ikut. Jadi apa yang saya lakukan dulu rintis, adik-adik saya juga diperhatikan sama ini istri saya. Sama punya orang tua, saya tidak pernah ngurus. Dia yang ngurus, ngajak ke dokter kalau sakit. Kalau saya sibuk dengan keuangan, bangun pagi jam 3, malam jam 10 belum tentu dapat tidur. Pekerjaan saya waktu itu pagi, setelah sudah kawin, kemudian dia pindah ke sini, juga kakaknya yang memindahkan, begitu diangkat belum 100% sudah bisa pindah, gajinya dikirim ke sini. Terus kamar mandi pun tidak bisa, gajinya dia dipakai untuk bikin kamar mandi di sini. Gitu saya dulu. Akhirnya bersama beliau ya syukur. Jadi usaha saya juga jual kaset, film, terkumpul. Saya senangnya nulis. Berapa dapat jualan hari ini, berapa pokoknya, berapa untungnya dalam 1 bulan. Berapa kita dapat profit, berapa pengeluaran, beli terasi pun saya hitung. Dulu seperti itu. Dari 75 saya ngajar, tahun 78 perbekal Batu Bulan ini diganti sama Codagung. Saya dicari ke Singapadu sama LPM dulu, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat, yang namanya Pak Made Konten, Pak Wayan Griyo, itu sudah hilang semua. Codagung sudah almarhum, sudah jadi Betaro ketiganya. Itu nyari saya ke situ. Dewo, kenapa kamu di desa orang lain mengabdi? Kenapa kok tidak di rumah aja bikin sekolah? Kasihan itu anak-anak naik sepeda dari Batu Bulan ke Singapadu. Kan lebih baik di rumah. Nggih, gitu, siap. Saya bilang siap. Beliau memberikan kesempatan untuk saya bikin ngurus gimana caranya ngurus izin, ngumpulin guru, membuat sekolah itu gimana caranya mendirikan. Saya nyari data, kumpulin data, disuruhlah bikin di mana sekolah akan didirikan, berapa sekolah yang sudah ada, berapa input di sekolah yang sudah ada, berapa ada SD pendukung di wilayah ini, berapa outputnya di sini. Ya, kalau di sini bisa menerima sekolah yang sudah ada itu 100, sedangkan outputnya 160 gitu, ya dapat dah, kita dapat. Selain yang lepas sekolah-sekolah, lepas ke Denpasar ada sekolah, akhirnya saya diizinkan mendirikan sekolah. Saya ngurus izin sampai keluar izin, dijadikanlah kepala sekolah di sini tahun 79. Gitu, tapi saya tetap aja jadi dagang acung.
karena uangnya saya lebih menjanjikan di sana dibandingkan jadi guru dulu. Tapi kepingin jadi guru gitu. Saya tidak tamatan guru. Saya disuruh memimpin guru, mencari guru matematika negeri. Orang yang tua-tua lebih dari saya, ada yang bekas guru saya waktu SD, saya panggil juga, saya kumpulkan, saya diberikan tugas mandat begini dari desa. Gimana? Siap mendukungnya. Saya di sana sudah dapat uang 400.000, di sini dapat 27.000 dibagi di desa sendiri. Tapi saya pikir lebih jauh terhormat kita dihormati di desa dibandingkan kita dapat uang banyak itu. Saya dari mendirikan itu jadi kepala sekolah, masih berusaha, terus jadi yayasan, ikut di yayasan juga. Nah, jadilah sekolah 79, mulai jadi kepala sekolah, memimpin itu, dagang acung tetap dapat ngumpulin uang. Lalu misalnya masalah hambatan dalam berjalan pasti ada gitu. Jadi selama perjalanan bagaimanapun mulusnya jalan pasti pernah akan tersandung gitu. Sebenarnya saya setuju dengan pendapatnya dia, malah saya kasihan sama keluarganya semua gitu. Hanya dia itu silakan kerja, saya yang tanggung jawab yang lain gitu. Macam dia kerja, saya sambil bantu, saya juga kerja. Ya saya juga kerja jadi guru sambil ngurus anak, sambil bikin sendiri, saya tidak pernah beli, saya bikin sendiri karena saya yakin dia dengan kerja. Saya punya mesari gitu loh, apa namanya itu istilahnya, berhasil baik itu hasilnya bagi saya nikmati yang baik itu. Silahkan kerja, saya yang ngurus ini, adik-adiknya saya ngurus semua. Kalau karena keadaan ya paling saya berikan baju 6 bulan sekali, baru saya semua beli baju kaos, kalau galungan bisa beliin kain, adiknya juga nurut-nurut. Saya pokoknya kasihan gitu dengan keadaannya. Dia kerja silahkan, malah saya kerja keras untuk dia. Tidak apa-apa, karena apa yang saya tidak bayangkan tidak ada menjadi ada semua. Saya tidak mengharapkan harus saya punya mobil, enggak. Akhirnya kok bisa. Jadi anak-anak saya itu pertama dapat mempertahankan apa yang sudah dirintis selama ini, kemudian dia bisa menyekolahkan anak-anaknya, kemudian tanpa beban, sebab saya menyekolahkan anak 3 sama ibu, ketiganya saya tidak ada beban sama sekali, dengan senang hati. Yang penting dia bilang, kapan harus bayar uang sekolah lagi 3 hari, harus sudah bilang. Karena saya sudah mempersiapkan dari sebelumnya. Dari dia mulai kuliah tahun 2000, mempersiapkan potong gigi tahun 2006 sampai upacara saya sudah persiapkan, 6 tahun saya persiapkan. Dan programnya pas itu. Padahal dalam waktu dari tahun 2000 ke 2006 itu 2 ada halangan. Kakak meninggal 2003, ibu meninggal 2004. Namun upacara saya dan membangun di rumah itu bisa selesai semua. Kalau nomor 1 kan sudah pegawai negeri, istrinya pegawai negeri juga, cuman sayang tidak punya. Yang kedua pegawai negeri juga, suaminya pegawai negeri juga, rasanya hiduplah dia itu. Saya ingin anak saya yang ketiga dulunya dia dokter kerja, saya bikinin klinik Wahyu Medika di Buruan. Karena dia tidak dapat kerja, tidak ada bukaan pegawai, dia terpaksa bikinin klinik, apotek, dokter-dokter kan kita ngajak di sana. Sudah dia kerja itu, saya pikir, saya punya anak laki, kalau orang Bali kan dominan anak laki. Kasihan anak saya perempuan ini, yang nomor 3, sedangkan suaminya kerja di Singapura, swasta, kan tidak lama juga.
nanti kalau dia tidak kerja, ini juga swasta, kasihan anak saya minta tolong lamar kalau ada pegawai negeri biar satu-satu, swasta satu, ini satu, yang minimal kamu bisa hidup lah, beras di tangan sudah dengan anak-anakmu gitu.